Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Sudah selesai. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, tawakal dan ikhtiar. Arti dari akhlak terpuji sendiri yaitu tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang terpuji dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji pula. Pengertian dari tawakal adalah kata tawakal berasal dari bahasa Arab yang artinya pasrah dan menyerah. Secara istilah, tawakal berarti sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil suatu pekerjaan atau usaha yang menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit penjelasan tentang pengertian bertawakal. Selanjutnya, perintah bertawakal. Perintah bertawakal dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 yang masing-masing artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Tawakal hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang ditujukan kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap mukmin. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha, karena pada hakikatnya orang berusaha berarti memilih. Kemudian perintah berikhtiar. Perintah berikhtiar terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dari materi yang sudah saya sampaikan, silakan kalian mengerjakan soal yang ada di lembaran ini. Saya beri waktu 30 menit. Baik, waktu untuk mengerjakan sudah selesai. Silahkan kumpulkan jawaban kalian. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi jawaban kalian. Dari jawaban yang saya terima, kalian sudah cukup memahami apa yang saya sampaikan tadi. Tentang pengertian akhlak terpuji, pengertian tawakal dan ikhtiar, serta dalil yang memerintahkan berperilaku tawakal dan ikhtiar. Selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa materi tentang tawakal dan ikhtiar. Di antaranya, bentuk-bentuk bertawakal dan ikhtiar, contoh bertawakal dan ikhtiar, dampak positif dari bertawakal dan ikhtiar, serta membiasakan diri berperilaku tawakal dan ikhtiar. Yang pertama, bentuk-bentuk bertawakal. Sebagai muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku tawakal, agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersikap pasrah dan siap menerima apapun. Tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan pihak manapun. Bersikap tegar dan tenang, baik dalam keadaan berhasil maupun gagal. Contoh sikap bertawakal. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar kelak Ahmad menjadi anak soleh yang cerdas. Sebagai muslim dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah. Selanjutnya, dampak positif bertawakal. Memperoleh kepuasan batin, karena keberhasilan usahanya mendapat ridha Allah. Memperoleh ketenangan jiwa, karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Mendapatkan keteguhan hati. Selanjutnya, membiasakan diri berperilaku tawakal. Manusia harus sadar dirinya lemah, terbukti sering mengalami kegagalan. Keberhasilan usaha manusia ada pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia harus mau bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha secara sungguh-sungguh. Orang yang tawakal berarti menunggu keberhasilan usahanya. Oleh sebab itu, waktu bertawakal hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya berhasil baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk berikhtiar. Sebagai muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku ikhtiar agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya,
mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan putus asa, disiplin dan penuh tanggung jawab, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Selanjutnya, dampak positif berikhtiar. Banyak nilai positif yang terkandung dalam perilaku ikhtiar. Di antaranya, terhindar dari sikap malas, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukannya, memberikan contoh tauladan bagi orang lain, mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikapnya. Dapat berlaku hemat dalam membelanjakan hartanya. Yang terakhir, membiasakan diri berperilaku ikhtiar. Sikap perilaku ikhtiar harus dimiliki oleh setiap muslim agar mampu menghadapi semua godaan dan tantangan dengan kerja keras dan ikhtiar. Untuk itu, hendaklah perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut. Kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari sikap pemalas, jangan mudah menyerah dan putus asa. Berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Itulah materi tentang akhlak terpuji, tawakal, dan ikhtiar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian pertemuan kali ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.